Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang identifikasi dan perumusan masalah penelitian tindakan kelas yang disusun oleh saya Inka Lawiyah, Sofia Nadia Utami, dan Tia Imtiazun Nisa. Pembacaan materi ketiga itu dibacakan oleh Saudari Tia Imtiazun Nisa, pemateri kedua Sofi Nadia Utami, dan pemateri pertama saya sendiri Inka Alawiyah. Ya, lanjut ya. Sebelum kita memulai materi pertama, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pertama, identifikasi masalah. Cara yang paling mudah untuk mengidentifikasi masalah adalah dengan mendaftar atau mendata sejumlah masalah yang dihadapi atau dirasakan oleh guru. Tentu saja akan sangat mudah untuk menemukan sejumlah masalah. Yang sulit adalah mengatasi semua masalah yang ada dalam waktu bersamaan. Oleh karena itu, langkah awal setelah menemukan judul adalah mendaftar sekian banyak masalah, kemudian menyaringnya hingga menemukan masalah yang paling mendesak untuk diatasi. Cara mengidentifikasi masalah. Buatlah daftar dari 20 masalah yang sering dihadapi sehari-hari. Jumlahnya itu menggambarkan sekian banyak masalah ya. Kemudian saringlah menjadi setengahnya atau menjadi 10 masalah saja. Ini ya caranya. 1. Filtering. Filtering itu saring setengah dari beberapa masalah. Kedua, menentukan identifikasi masalah. Pilih masalah yang sekiranya dapat diatasi oleh seorang guru yang profesional. Ketiga, identifikasi. Pilih satu masalah saja yang paling krusial dan dapat diatasi. Yang keempat, temuan masalah. Langkah selanjutnya adalah menemukan akar atau penyebab munculnya masalah tersebut. Jadi, identifikasi masalah tersebut masuk dalam bab 1 pendahuluan dari sebuah laporan penelitian tindakan kelas. Secara umum, bagian pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, sasaran tindakan, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dari judul, upaya meningkatkan aktivitas belajar matematika dan metode comparative learning untuk siswa kelas 9 SMP yang dijelaskan sebelumnya. Maka berikut ini adalah uraian mengenai bagian-bagian tersebut. Masalah yang dapat dikaji melalui PTK. Permasalahan pendidikan selalu muncul bersama dengan perkembangan dan meningkatnya kemampuan siswa. Kedua, tindakan semua masalah pembelajaran dapat dikaji dipecahkan melalui PTK. Ketiga, hal tersebut harus disadari, dipahami, dan menjadi kepedulian guru dalam rangka meningkatkan kualitas. Ya, dilanjut pemateri kedua yaitu Sofi Nadia Utami. Tentang perumusan masalah. Yang akan kita bahas yang pertama dalam perumusan masalah ini yaitu menganalisis masalah. Apa sih menganalisis masalah? Menganalisis masalah ini merupakan suatu langkah yang harus dilakukan seorang guru setelah melakukan identifikasi. Jadi, jika melakukan identifikasi itu menemukan beberapa masalah yang terkait dengan kegiatan pembelajaran di kelas, maka analisis ini bertujuan agar masalah tersebut itu menjadi lebih jelas dan dapat menduga faktor-faktor penyebabnya. Guru sebagai peneliti selanjutnya itu perlu melakukan analisis dengan cara melalui brainstorming atau secara kolaboratif. Dengan memahami berbagai kemungkinan penyebab masalah tersebut, suatu tindakan itu dapat dikembangkan untuk memastikan akar penyebab masalah tersebut. Beberapa
teknik pengumpulan data juga dapat diterapkan. Misalnya saja dapat mengembangkan angket, kemudian mewawancarai siswa, dan melakukan observasi langsung di dalam kelas. Selanjutnya, setelah kita menganalisis sebuah masalah, kita akan merumuskan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian tindakan itu adalah beberapa bentuk pertanyaan yang akan terjawab setelah tindakan selesai dilakukan. Jadi, rumusan masalah ini dinyatakan dalam bentuk kalimat tanya dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, masalah itu hendaknya dirumuskan secara jelas. Kemudian yang kedua, perumusan itu tidak mempunyai makna ganda. Yang ketiga, rumusan masalah itu pada umumnya menunjukkan hubungan dua variabel, yaitu hubungan antara masalah dengan alternatif tindakan. Dan yang keempat, yang terakhir, ini rumusan masalah itu hendaknya menunjukkan secara jelas subjek atau lokasi penelitian alternatif rumusan masalah. Nah, jadi di sini saya akan menyimpulkan dari identifikasi masalah dan rumusan masalah. Cara untuk mengidentifikasi masalah salah satunya melalui beberapa cara, yaitu masalah harus penting bagi orang yang mengusulkannya dan sekaligus signifikan dilihat dari segi pengembangan lembaga atau program. Nah, masalah hendaknya dalam jangkauan pengalaman dan pernyataan masalahnya harus mengungkapkan beberapa dimensi fundamental mengenai penyebab dan faktor. Pertimbangan untuk memilih atau menentukan apakah suatu masalah layak untuk diteliti pada dasarnya dilakukan dari dua arah, yaitu arah masalahnya dan arah si calon peneliti. Kemudian, cara merumuskan masalah melalui beberapa cara, yaitu masalah hendaklah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya. Rumusan itu hendaklah padat dan jelas, dan hendaknya memberi petunjuk tentang mungkinnya mengumpulkan data guna menjawab pertanyaan yang terkandung dalam rumusan itu. Sedangkan analisis masalah melibatkan beberapa jenis kegiatan bergantung pada kesulitan yang ditunjukkan dalam pertanyaan masalahnya. Analisis sebab dan akibat tentang kesulitan yang dihadapi, pemeriksaan asumsi yang dibuat kajian terhadap data penelitian yang tersedia atau mengamankan dan data pendahuluan untuk mengklarifikasi persoalan atau untuk mengubah perspektif orang-orang yang terlibat dalam penelitian tentang masalahnya tersebut. Ya, sekian materi dari kelompok kami. Kurangnya mohon maaf. Kita tutup presentasi kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin.